Multikultural masyarakat Kaltim jadi aset utama dukung IKN. Akademisi, dosen Universitas Mula Warman Samarinda Dr. Sudarman, SPD, M.Pd menyatakan multikultural masyarakat Kaltim dapat menjadi aset utama untuk mendukung kemajuan Ibu Kota Nusantara, IKN. Keberagaman etnis, budaya, dan bahasa di Kaltim merupakan aset yang dapat mendukung kesiapan menghadapi multikultural di IKN, ujarnya saat menjadi narasumber dalam talk show yang diadakan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, MUI Kaltim, di Samarinda, Kamis. Dalam talk show dengan tema, Moderasi Beragama dalam Masyarakat Multikultural, menyongsong tahun politik 2024 dan kesiapan SDM Kaltim sebagai IKN itu, ia membawakan materi dengan judul, Kesiapan SDM Kaltim Berperan di IKN. Meski secara budaya masyarakat Kaltim sangat mendukung keberadaan dan kemajuan IKN, namun ia tetap mendorong semua kalangan, termasuk kaum pendidik baik guru maupun dosen untuk menyiapkan sumber daya manusia, SDM, Kaltim agar mampu berperan aktif di IKN. Dampak lain dari peningkatan SDM selain bisa berperan aktif di IKN adalah agar bisa masuk di lapangan kerja berbagai sektor dan untuk peningkatan ekonomi. Bahkan di IKN juga terdapat peluang pengembangan pendidikan dan pengembangan karir, untuk memperkuat identitas dan budaya lokal, kemudian sebagai peningkatan inovasi pengetahuan dan teknologi. Ia juga mengatakan, jumlah penduduk Kaltim yang saat ini berjumlah 3,77 juta jiwa, memiliki berbagai potensi di berbagai bidang dan sesuai dengan jenjang usia, seperti Gen X atau generasi yang lahir pada 1965 hingga 1980, sekarang berusia 43-58 tahun, yang jumlahnya ada 21,5%. Kemudian generasi milenial, yakni generasi yang lahir pada 1981 hingga 1996, saat ini berusia 27-42 tahun, dengan jumlah 27,6%. Lantas Gen Z atau generasi yang lahir pada 1997 hingga 2012, saat ini berusia November 26 tahun, dengan jumlah 29,1%. Ada pula post-Gen Z, yakni generasi yang lahir pada 2013 sampai sekarang dengan jumlah sebanyak 12,6%. Generasi muda yang perlu disiapkan untuk berperan aktif di IKN memang semua generasi, namun yang paling utama adalah Gen Z dan post-Gen Z, karena mereka inilah yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa kita, kata Sudarman. Proyek terbesar di dunia sekarang hanya IKN Nusantara. Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, mengklaim proyek terbesar di dunia saat ini hanya di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara yang ada di Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Munas Asosiasi Real Estate Indonesia, REI, tahun 2023, di Sheraton Hotel, Jakarta Selatan, Rabu 9 Agustus. Di dunia sekarang proyek terbesar yang ada itu hanya satu, di Indonesia, namanya Ibu Kota Negara Nusantara, kata Jokowi. Jokowi menegaskan pemerintah berani memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan untuk membuka sentra ekonomi baru di Indonesia. Jokowi lantas menawarkan kepada para pengusaha untuk ikut mengembangkan pembangunan IKN. Ia merinci kini ada 34.000 hektar tanah yang bisa dibeli di bakal ibu kota baru RI di Kalimantan itu. Ia lantas mempersilakan para pengusaha untuk bertanya harga tanah ke jajaran otorita IKN. Ini ada Pak Doni dari otorita IKN, per 27 Juli yang lalu, 34.000 hektar lahan sudah bisa dibeli. Dibeli itu, enggak ada gratisan di sana. Harganya berapa? Tanya ke otorita, ini peluang, kata Jokowi. Juru bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawijaja sebelumnya sempat menuturkan progres pembangunan IKN Nusantara berjalan sesuai rencana. Pembangunan IKN tahap 1, lanjutnya, sudah mencapai 34% hingga 35%.
IKN semua on the right track, sesuai schedule. Dari progres kita dapatkan dalam posisi bagus. Tahap 1 sudah di kisaran 34-35%, ujar Endra di Tol Cisumdawu, Sumedang beberapa waktu lalu. Wow! Jalan tol di IKN bisa jadi runawai pesawat. Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara Kementerian PUPR Dani Sumadilaga mengungkapkan, jalan tol akses IKN Nusantara Seksi 6A dan 6B bisa digunakan sebagai landasan pacu, runway, pesawat. Namun, kata Danis, hal itu digunakan hanya pada keadaan darurat. Danis menyebut panjangnya sekitar 3 km/km. Memang selain itu di dalam tol 6A-6B itu kita bikin runaway juga. Sebagai jalan tol jalan, tapi dalam keadaan emergency kita desain sebagai runaway pesawat. Panjangnya sekitar 3 km, katanya di Jakarta, dikutip Rabu, 9 Agustus 2023. Danis menjelaskan jalan yang dimaksud itu bukan menjadi landasan pacu pesawat darurat. Hanya saja dalam keadaan tertentu, jalan tol tersebut bisa berfungsi sebagai landasan pacu pesawat. Bukan runaway darurat, jadi jalan tol yang dalam keadaan tertentu, berfungsi sebagai runaway pesawat, ujarnya. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, terus mengebut proses pembangunan tol Balikpapan Samarinda, Balsam. Tol ini merupakan salah satu akses menuju kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Pembangunan IKN 2 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, BBPJN, Kalimantan Timur, Arman Ade Kristi, mengatakan sejauh ini proses pengerjaan tol Balsam sendiri sudah berjalan di 3 seksi. Ketiga seksi yang dimaksud adalah Seksi 3A Karangjo Angka KT Karyangau, Seksi 3B KT Karyangau Simpang Tempadung, dan Seksi 5A Simpang Tempadung Jembatan Pulau Balang. Arman menjelaskan untuk progres pengerjaan Seksi 3A Karangjo Angka KT Karyangau sepanjang 13,4 km sudah mencapai 12,33%. Sedangkan untuk Seksi 3B KT Karyangau Simpang Tempadung sepanjang 7,32 km sudah mencapai 30,11% dan untuk Seksi 5A Simpang Tempadung Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,67 km sebesar 37,39%. Totalnya sekitar 27 km. Di sisi lain untuk Seksi 6A Riko Rencana Outer Ring Road IKN dan Seksi 6B Rencana Outer Ring Road Simpang 3 ICI, Arman mengatakan saat ini sudah dalam proses lelang paket pekerjaan dengan target penandatangan kontrak pada Agustus 2023.